Halo teman-teman semua. Mematuhi peraturan di jalan raya itu adalah hal yang sangat penting untuk keselamatan kita maupun orang lain. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya ada yang melanggar, tapi karena dibilang ngebut, itu malah kita yang disuruh ganti rugi. Jadi video yang kali ini mau gue bahas adalah kecelakaan salah satu anak KTM Duk. Gak tahu dia daerah mana. Kita kontak-kontakan buat Instagram habisnya. Dan di situ dia crash. Nah, penjelasannya macam-macam, ada penjelasan dari dia maupun dari gue juga. Ini adalah video kesalahan terburuk di jalan raya episode 3. Jadi, nunggu apa lagi? Kita mulai videonya. Ya halo teman-teman. Jadi videonya itu udah dikirimin sama teman kita. Nah ini gue bakal ngeliat dari sini, jadi videonya jenis-jenis ya react gitu loh. Dan ini panas banget, gue pakai jaket gini-gini. Oke. Oh iya, video ini udah gue edit. Jadi videonya itu kepecah-pecah. Gue edit, abis itu muka orangnya gue blur. Dan ada beberapa part yang ada darah. Jadi viewer and distraction advice, oke? Is advice. Oke, yuk kita mulai videonya. Oke, ini masih jalan, masih normal. Oke, muter bak. Ush. Wow. Bapak. Oke, kita bisa lihat tadi. Kita balikin dulu, coba. Pas di sini, markanya jelas kan? Markanya nggak boleh muter balik di situ. Jadi kalau misalnya lu ngebut di situ dengan kecepatan segini ya, ini seharusnya nggak ada yang muter balik di sini kan? Oke, kita lanjutin dulu coba videonya. Aduh. Bapak. Nah, bareng yang pakai baju merah ya. Enggak Pak, masalahnya Langsung disalahin ya. Bapak kan dari kiri loh, dari tengah. Saya ada kamera nih. Gue bingung sama yang pakai baju merah deh. Diem. Salah. Salah. Oh, enak banget ya. Iya, tapi masalahnya dia nggak sen kanan, saya nggak tahu. Puluhan tahun tapi mohon maaf ya Pak, aku nggak tahu marka. Gila sampai sakit tuh kaki tuh. 25. Enggak Pak, bukan masalah. Dia bilang gue 20 tahun bawa motor kata dia. Ini orang-orang kayak gini nih, jujur ya kalau gue ya, ini agak berbahaya loh orang-orang kayak gini. 20 tahunnya Pak. Nanti gue jelasin kenapa. Yaudah. Bapak maunya gimana sekarang? Ya, oke. Kalau nggak ngebut nggak bakalan nabrak. Ya kalau lu nggak muter balik situ juga nggak bakal nabrak bos. Ya udah bawa aja nggak apa-apa. Sakit sih, emang sakit banget masalahnya. Nah tuh gini-gini yang bahaya nih. Sekarang gini deh, kalau kita mau adu polisi nggak apa-apa Pak. Nah betul. Sekarang gini Pak. Nih, Bapak mau muter nggak ada sen di sini, posisi marka jalannya nggak putus-putus Pak. Kalau Bapak mau bermasalah bisa, saya ada bukti nih, ada kamera di sini. Nah betul. Iya, Ya semua orang kaget saya Pak. tahu kaget. Masalahnya gini Pak, di sini marka jalannya nyatu. Ini bukan masalah kenceng-kenceng, posisinya nih bukan posisi muter di sini Pak. Oke. Marka jalannya di sini nggak putus. Nah itu. Udah gitu Bapak mau muter nggak ada sen juga. Lah, emang saya... Sorry ya, gue kesel banget denger saya yang celaka kok. Bapak, kalau misalnya Bapak tidak muter balik di situ, tidak ada yang celaka. Aduh. nggak celaka Pak. Siapa yang mau kayak gini gitu loh. Nah, ini akhirnya dibawa sama dia ke apotek.
Oke, gue stop di situ dulu. Oke, sekarang kita bahas deh. Jadi gini, kecelakaan kayak tadi itu bisa nimpa siapapun gitu kan. Tapi gue mau bahas yang pertama adalah kalian pasti berpikir yang salah siapa? Kalau gue ngelihat emang nih orang agak ngebut yang teman kita ini, tapi juga bapak itu salah muternya. Seperti di foto ini. Di situ itu nggak boleh muter balik. Markanya lurus. Nggak mungkin lu muter balik di situ, malah mengakibatkan kecelakaan dan terjadi. Nah, setelah itu bapaknya jatuh. Kenapa bapaknya bisa seramai itu? Ya kan? Kalau gua ngelihatnya, bapaknya itu ramai karena dia pertama pakai helm half face. Giginya kena coy, makanya berdarah. Makanya gue sensor beberapa part yang pas dia jatuh itu. Nah, bukan jatuh ya sih, darahnya sebenarnya. Nah, habis itu yang gue bilang dari tadi, ini orang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia manggil-manggil orang lain. Pak saya ditabrak. Itu bahaya banget coy. Kenapa? Gara-gara bisa jadi orang yang gak tahu apa-apa jadi ikut campur. Untungnya kita selalu pakai kamera kan. Jadi kita punya bukti. Kok gak punya bukti? Bahaya. Dan ini sudah terlalu banyak kasus kayak gini. Dulu ada kejadian mobil nyerempet motornya jatuh kalau gak salah. Mobilnya udah berhenti. Tahu apa yang terjadi? Di masa tuh mobil sampai orangnya sekarat. Ini berita udah lama banget. Sayangnya gue gak ada sumbernya. Kacau banget gitu loh. Nah, orang-orang yang kayak gini ini yang gue takutin di jalan raya coy. Saat mereka salah, mereka yang menggila gitu loh. Itu yang gue takutin. Habisnya saat orang udah manggil-manggil, itu yang bahaya. Tapi untungnya yang kecelakaan ini teman kita juga cepat bertindaknya. Dia bilang, loh bapak gini, dia berani ngelawan juga. Dia ngasih tahu dia yang bener. Dia juga bawa ke apotek. Habis itu untungnya juga ada satu orang yang bijak juga tuh, bapak-bapak yang bantuin tuh, yang ngasih tisu. Nah itu juga dia bantuin, dia menenangkan sekitar ya. Udah bapak santai, tenang dulu. Satu hal lagi, bapaknya juga bilang, saya 20 tahun kok bawa motor. Itu gak ngaruh gitu loh. Saat lu bertahun-tahun bawa motor tapi lu gak tahu peraturan, itu yang bahaya. Makanya sebelum kita bawa motor, pentingnya juga pengetahuan juga gitu loh. Bahwa ada marka, ada ini, ada itu, gak boleh seenaknya gitu-gitu loh. Banyak dari kalian yang bakal belain si bapak karena kesian. And it's fine, gue tahu itu. Gue juga kesian sama bapaknya. Tapi di Indonesia ini ada dua hal yang harus kita lihat kalau misalnya kecelakaan. Yang pertama peraturan, yang kedua juga moral. Jadi kita kesian juga kan sama si bapak ini. Kita yang paham peraturan jadi mending kita ngalah. Saat kita ngalah, baru deh kita bantuin apotek gitu-gitu. Tapi kalau dibawa ke hukum ya, jujur ya, kalau dibawa ke hukum bisa menang sebenarnya yang nabrak. Gara-gara yang bapak sudah melanggar peraturan. Gue takut aja kalau ada kejadian kayak gitu di masa tuh teman kita. Habisnya kejadian kayak gini udah terlalu banyak gitu, dimana orang-orang tidak mengikuti peraturan tapi karena menang orang sini misalnya. Habis itu ada yang karena dia udah lebih tua, ada yang dia lebih banyak orangnya, ada susah gitu, terlalu ribet. Habisnya banyak yang harus dipertimbangkan kalau ada yang kejadian gitu. Nah caranya bersikap setelah kejadian seperti itu, ya kita bawa santai aja. Oke deh kaget gitu-gitu, tapi jangan dibawa ribet. Habisnya gimana ya? Kayak teman kita ini, udah bawa ke apotek ini selesai gitu loh. Habisnya saat kejadian kayak gini nih bahaya banget, dimana orangnya bilang, aduh saya ditabrak. Ini udah selesai kejadian nabraknya itu, tapi dia kayak manggilin orang-orang sekitar jalan raya gitu loh. Gue ditabrak. Itu menurut gue nakutin banget. Makanya gue paling risih, paling jujur ya, gue agak enak sama orang yang suka caper kalau ada kejadian kecelakaan gitu loh, dimana dia membawa orang sekitar suruh bantuin dia. Gue enak, jujur gue enak. Tapi ngelihat kasus ini ya mungkin kesian juga bapaknya, mungkin panik juga bapaknya. Jadi ya kita yang harus lebih bijak. Gue mau berterima kasih banget sama teman kita si Wilson. Ini Instagram dia. Di situ dia juga ada penjelasannya. Abis gue selesai menjelaskan tentang yang gue lihat ya, gue bakal nunjukin penjelasan dari dia langsung. Dia udah buat video khusus penjelasan dari dia, apa yang dia alamin. Ini gue udah lihat, makanya gue berusaha menjelaskan dari perspektif gue. Dan ini penjelasan dari dia. Oke guys, videonya gue tutup dari sini. Itu sih saya penjelasan dia. Coba gue minta pendapat kalian di komentar ya. Komentar kalian tentang kejadian ini dan kalian pernah nggak ngalamin yang kayak gini juga? Nah nanti kalau misalnya ada yang ngalamin gitu-gitu, nanti bisa gue bahas juga di sini. Kita di sini buat sharing semua, karena subscriber gue juga supporter gue dan ini channel bersama. Bukan cuma gue yang ada di sini, tapi kalian juga. Oke guys, thank you for the support. Jangan lupa mampir ke Wilson juga. Karena dia kita bisa bahas ini. Terima kasih banget buat Wilson dan teman-temannya. And please ride safe as always. We see you in the next vlog. Silahkan penjelasannya dari Wilson.
Bro, perkenalan dulu, nama gue Wilson, gue sebagai rider KTM yang waktu crash yang nabrak bapak-bapak. Di sini gue mau kasih sedikit penjelasan yang soal di video itu. Yang pertama soal driver ojol ya. Sebenarnya gue nggak panasan sama driver ojol. Gue tuh cuma ada niatan buat nyelip dari kanan. Jadi gue ke kanan, udah gitu gue mau nyelip si bapak-bapak yang gue tabrak ini. Nah, yaudah di situ kan gue mikir bapak nggak bakal muter. Jadi gue buka gas sedikit tuh. Tahu-taunya bapaknya mau muter, ya gue ngerem di situ. Nah, gue di situ kalau nggak salah larinya sebenarnya nggak 45, kayak kisaran 50 lebih, kayak 52 53, terus gue ngerem jadi 45. Udah gitu nyium bapak-bapaknya itu sekisaran 35 36 lah. Nah, udah nyium, gue spontan langsung ngomong maaf pak, karena gue nggak mikir siapa yang salah gitu kan, gue langsung teriak aja maaf pak. Nah, udah gitu kita minggir tuh. Udah minggir, di situ gue debat gitu, orang sono pada nyudutin gue. Nah, udah gitu ada satu bapak-bapak bilang gini, udah bawa klinik dulu, klinik aja gini-gini. Nah, gue di situ langsung mikir, oh yaudah apa kita di klinik aja. Yaudah, jadi di situ kita bawa dia, si bapak ini ke klinik. Nah, tapi pas sebelum dibawa ke klinik itu, si bapak ini caper. Gue nggak sukanya tuh kayak pas lagi macet dia langsung teriak, saya ditabrak pak, begini-gini. Nah, udah gitu gue di situ kayak sempet emosi, gue langsung ngomong yang kayak di video lah, inilah marka jalan begini-gini gini. Nah, kalau emang nggak terima kita polisi aja, ada video gini-gini kan. Nah, udah gitu diem, bapaknya diem nggak tahu gimana. Ujung-ujungnya intinya itu kita OTW ke klinik nih, ya kan, udah OTW ke klinik. Pas sudah nyampe di klinik, gue matiin GoPro posisinya. Pas sudah matiin GoPro, si tukang parkir ini nih yang baju merah ngegas ke gue, kamu salah, kamu nabrak dia begini-begini. Nah, udah gitu gue kan udah matiin GoPro tuh, gue ambil SD card yang di GoPro, gue pindahin ke HP gue. Nah, pas sudah gue pindahin ke HP gue kasih lihat videonya, nih loh saya lari sekian, ya kan, bapaknya muter juga nggak ada sen. Udah gitu muter bukan di tempat yang seharusnya, tukang parkirnya diem, ya kan. Nah, terus gue langsung ngegas ke si tukang parkir ini. Gue ngomong, yaudah bapak maunya gimana, gue gituin kan ke tukang parkirnya. Tukang parkir ngomong, udah tanya aja sama korban. Nah, di situ gue ngomong ke si tukang parkir, ya udah saya kan yang ada urusan sama korban, kenapa masa ikut campur gitu. Begitu, ya udah gue tanya korban, bapak maunya gimana. Si bapaknya ini, si korban bilang, ya udah masnya ongkosin aja nih, mas tukang parkirnya ini. Ya udah, gue kan orang situ, jadi gue tahu kan biayanya berapa. Ya udah, dari sini ke sana ongkosnya sekian kan. Ya udah gue kasih, udah gue kasih. Udah kelar, si dokter minta tanggungan biaya. Ya udah, di situ tanggungan biayanya gue yang nanggung. Nah, gue pikir udah kelar tuh masalahnya, tapi si bapak itu masih ngomong gini, kerusakan motor saya gimana. Nah, gue di situ sempet kesel juga, jadi gue ngomong aja gini, ya udah saya nanggungin motor bapak, bapak nanggungin motor saya, adil dong, gue ngomong gitu kan. Nah, si bapaknya langsung ngomong, janganlah saya orang susah. Nah, udah gitu gue, ya udahlah, udah bagus saya nggak permasalahkan ini ke polisi pak, kita selesaiin secara kekeluargaan aja gitu, bapak masih mau minta kerusakan gini-gini. Ya udah gitu, udah ngomong-ngomong, ujung-ujungnya si bapak pas sudah kelar nih, si bapak minta maaf ke gua. Ya udah maaf ya saya salah gini-gini. Ya udah di situ gua ceramain si bapaknya, ya udah pak lain kali hati-hati, soalnya pakai jalan bukan cuma bapak doang gitu-gitu. Ya udah sih intinya gitu aja, udah sih paling gitu aja. Nah, udah gitu bapaknya juga nggak apa-apa, gua nggak apa-apa, motor juga semua nggak apa-apa kok, sehat gitu. Ya udah, sekian sih video dari gua, thank you ya.